Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Agustina Siregar dengan NIM 2514060006. Kali ini izinkan saya untuk membahas tentang gangguan kelelahan pada psikologis untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Rahmatul Ulfa Aulia MPD. Pernahkah kamu merasa lelah meski tidak banyak bergerak, seperti pikiran penuh, hati kosong, dan semangat hidup hilang? Itu bukan hanya capek biasa, melainkan itu adalah tanda-tanda kelelahan dalam psikologis, seperti lelah di pikiran, emosi, dan motivasi. Dalam video ini kita akan membahas tentang apa itu kelelahan psikologis, ciri-cirinya, penyebab, dampak, dan bagaimana cara mengatasinya. Penemuan jasad pria dan wanita di Kompleks Pertokoan eks Bandara Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat setelah petugas kebersihan di tempat itu curiga dengan keberadaan mobil yang parkir dengan mesin menyala. Setelah diperiksa, didapati kedua korban bersandar dalam keadaan tak bernyawa di kursi depan. Polisi yang menyelidiki tidak mendapati adanya tanda-tanda bekas kekerasan. Keduanya diduga kelelahan usai menonton balapan MotoGP Mandalika, karena ditemukan struk bekas pembelian BBM dari SPBU yang berada di depan sirkuit Mandalika. Dugaan sementara, pria dan wanita itu meninggal dunia karena keracunan gas karbon monoksida yang terhirup dari freon AC mobil yang bocor. Hasil penyelidikan kepolisian disampaikan langsung Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo, saat penyerahan 11 jenazah yang sudah teridentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Senin siang. Dari hasil penyelidikan sementara, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa penyebab kecelakaan mobil minibus di ruas tol kilometer 58 Jakarta Cikampek pada 2 hari sebelum Lebaran dikarenakan sopir yang bernama Ukar Karma berkendara dalam kondisi kelelahan. Hal tersebut disebabkan sang sopir diduga terus mengemudikan mobil minibus dengan rute Jakarta Ciamis pulang pergi sejak 5 April hingga 8 April tanpa henti. Perjalanan dari pengemudi ini sudah melangkah sejak tanggal 5 Ciamis, Jakarta Ciamis sampai dengan tanggal 8, sehingga pengemudi tersebut mengalami kelelahan yang mengakibatkan microslip atau mengantuk karena kelelahan. Dikarenakan tadi kami sampaikan aktivitas pengemudi yang sangat tinggi, di mana ini juga termasuk berdasarkan keterangan saksi-saksi. Seorang pemudik sepeda motor pingsan di Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diduga ia kelelahan saat melakukan perjalanan mudik menuju Purwodadi, Jawa Tengah. Belum ada setengah jalan, pemudik ini pingsan di Jalan Raya Pantura, Kabupaten Bekasi. Menurut kekasih korban, ia berangkat dari Jakarta Utara untuk menuju kampung halamannya di Purwodadi. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba mengeluh pusing dan kemudian dibawa ke pos pelayanan dan pengamanan arus mudik terdekat. Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, Kompol Sugiartono, mengimbau para pemudik agar beristirahat jika sudah mulai lelah. Pemudik bisa memanfaatkan sejumlah pos pengamanan atau rest area yang telah disediakan untuk beristirahat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Suasana duka menyelimuti di rumah kediaman Rita Setianingsih, 41 tahun, warga Kelurahan Mauspati, Magetan, Jawa Timur, Senin siang. Ibu 3 anak yang juga seorang anggota KPPS ini meninggal dunia pada Senin pagi di Rumah Sakit Dr. Sayyidiman, Magetan. Menurut Sunarso, suami korban, istrinya meninggal dunia diduga kelelahan setelah mengikuti kegiatan rapat KPPS pada Minggu malam. Sementara korban punya riwayat mengidap hipertensi.
Hingga akhirnya tubuh korban lemas dan oleh sang suami, korban segera dilarikan ke rumah sakit. Namun naas setelah tiba di rumah sakit Dr. Saidiman Magetan, ternyata nyawa korban tak dapat diselamatkan. Pulang kerja itu langsung rapat intern TPS, dan kebetulan beliau itu punya riwayat hiper. Mungkin aku itu memang kelelahan, nggak dirasa, akhirnya ya tiba-tiba udah nggak kuat lah, nggak lawan tangannya, sampai saya lari ke rumah sakit. Cek kesehatan atau gimana sebelum ke KPPS ini? Sudah dapat surat kesehatan dari dinas. Sementara jenazah korban dimakamkan Senin siang di pemakaman umum desa setempat. Menurut informasi dari BPS kami, Kelurahan Maspati, dibenarkan bahwanya meninggal tadi malam sebelum subuh atau dini hari. Nah, beliau sendiri memang bekerja, cuman informasi juga dari BPS-nya mempunyai riwayat tensi tinggi kan. Selanjutnya, pihak PPK Maospati akan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Magetan untuk mencarikan pengganti sebagai anggota KPPS. Dikutip dari laman CNN.com, 2 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kabupaten Pidi Aceh meninggal dunia diduga akibat kelelahan dalam bertugas. Kedua anggota KPPS tersebut ialah Abdurrahman yang merupakan anggota KPPS Desa Bareh, Kecamatan Mutiara Timur, dan Yusrizal dari Desa Mane, Kecamatan Mane. Komisioner Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Pidi, Edi Kurniawan membenarkan 2 petugas pemungutan suara tingkat desa tersebut meninggal dunia karena kelelahan bekerja. Tim Liputan CNN Indonesia. Demi hidupi keluarga, driver ojol ini berpulang karena kelelahan bekerja sampai 12 jam. Kisah pilu seorang driver ojek online bernama Ahmad Farhan Othman mengguncang hati banyak orang setelah ia berpulang akibat kelelahan bekerja selama 12 jam sehari. Berita ini dilaporkan oleh sebuah media di Malaysia yang mencatat bahwa Ahmad berpulang pada tanggal 2 Oktober 2024 saat sedang mengantar makanan. Kejadian tersebut tentu saja sangat mengejutkan istrinya yang mengungkapkan bahwa suaminya tidak pernah menderita penyakit serius sebelum kejadian itu. Ahmad Farhan adalah sosok pekerja keras yang menjalani 2 pekerjaan demi menghidupi istri dan 3 anaknya. Selain menjadi pengantar makanan, ia juga bekerja sebagai sopir van, sebuah pekerjaan baru yang dimulainya pada awal September. Dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ia harus berjuang keras setiap hari, menyadari bahwa menghidupi 3 orang anak bukanlah hal yang mudah. Menurut istrinya, Ahmad bekerja setiap hari selama lebih dari 12 jam. Ia mulai bekerja sebelum matahari terbit, berangkat pada pukul 7:30 pagi dan baru pulang setelah malam tiba sekitar pukul 8:30 malam. Dalam kebersamaan mereka, sang istri menyatakan bahwa Ahmad sering bercerita tentang betapa lelahnya ia akhir-akhir ini. Rutinitasnya yang padat dimulai dengan mengantar anak-anak ke sekolah sebelum menjalani pekerjaan utamanya. Ahmad mengemudikan mobil sebagai sopir van hingga pukul 5 sore dan kemudian melanjutkan pekerjaan sebagai pengantar makanan hingga malam. Dengan beban kerja yang berat, tidak mengherankan jika tubuhnya tidak mampu bertahan. Setelah dilakukan pemeriksaan pasca mortem, dokter mengungkapkan bahwa 75% jantung Ahmad tersumbat yang diduga disebabkan oleh tekanan kerja yang berlebihan. Seorang ibu rumah tangga meninggal diduga kelelahan setelah antre gas LPG 3 kg di Pamulang, Tangerang Selatan, sejak pagi hingga kritis. Kejadian ini ramai dibicarakan karena antrean panjang diduga akibat aturan baru yang membatasi penjualan gas ke pangkalan resmi Pertamina. Meski katanya bertujuan menurunkan harga, nyatanya justru memakan korban. Apakah ini tanda kebijakan yang kurang matang atau sistem yang belum adil? Jangan lupa follow Serayu Stories. Antrean panjang di sejumlah SPBU masih terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Warga mulai mengantre di sejumlah SPBU meskipun jam operasional belum dibuka. Salah satu SPBU yang diserbu masyarakat pencari BBM, yakni SPBU di Jalan Gajah Mada, Medan. Antrean terjadi sejak pukul 6.30 pagi. Warga memilih mengantre sejak awal meskipun jam operasional SPBU belum dibuka.
Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, seorang wanita pingsan diduga usai kelelahan antre di SPBU. Diduga wanita tersebut kelelahan setelah ikut mengantre selama 5 jam. Antrean panjang BBM terjadi karena stok BBM mulai langka di Mandailing, Natal setelah akses jalan terputus akibat musibah banjir dan tanah longsor. Untuk menjaga agar masyarakat tidak chaos ya. Karena dari antrian ini kita lihat antara becak, sepeda motor dan mobil, terkadang becak ini nyerobot mobil. Jadi kita antisipasi kurang. Kalian tahu nggak sih dengan istilah karosi yang memiliki arti kematian akibat terlalu banyak bekerja? Di Indonesia istilah ini dianggap lebay, namun di negara Jepang hal ini menjadi salah satu fenomena karena banyaknya pekerja yang merasakan kelelahan karena memiliki budaya bekerja dengan durasi waktu yang over. Pada akhirnya banyak para pekerja yang mengalami stres, bunuh diri, ataupun bahkan tidak malu untuk menunjukkan rasa lelahnya di depan umum. Kelelahan psikologis adalah ketika seseorang merasa lelah secara mental ataupun emosional akibat tekanan berkepanjangan. Berbeda dengan kelelahan fisik bisa hanya menggunakan tidur sebentar, cukup untuk memulihkan badan, tetapi tidak cukup untuk pikiran. Kelelahan psikologis juga dapat disebut dengan burnout, yang terjadi karena tuntutan hidup, pekerjaan, ataupun masalah pribadi yang melebihi kapasitas kemampuan seseorang untuk menghadapinya. Ada beberapa ciri-ciri kondisi kelelahan psikologis. Yang pertama yaitu kognitif. Kognitif ini seperti sulit untuk berkonsentrasi, mudah lupa, atau merasa keputusan yang diambil itu terasa lambat. Yang kedua ada emosional. Emosional ini seperti mudah marah, cemas berkepanjangan, merasa hampa atau mati rasa. Yang ketiga ada perilaku. Perilaku ini seperti menunda-nunda pekerjaan, menarik diri dari orang lain, ataupun produktivitas kemampuan seseorang itu menurun. Yang keempat, fisik yang terkait. Fisik yang terkait ini seperti tidur tidak nyenyak, merasa sakit kepala, dan merasa tubuh letih walau tidak banyak beraktivitas. Kalau pikiran kabur, mudah marah, atau badan terasa lelah atau dibilang klobet, itu bukan hanya kebetulan, tetapi itu adalah tanda-tanda kelelahan psikologis. Kelelahan psikologis terjadi karena ada beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu beban pekerjaan yang berlebihan. Beban pekerjaan yang berlebihan ini seperti tugas yang menumpuk tanpa jeda, baik di sekolah, pekerjaan, maupun di rumah. Lalu ada peran ganda. Peran ganda ini ialah dia memiliki dua peran, seperti dia pelajar sekaligus pekerja, atau orang tua sekaligus mencari nafkah. Yang kedua yaitu konflik sosial ataupun keluarga. Pertengkaran ataupun hubungan keluarga yang tidak harmonis terjadi karena kurangnya komunikasi yang sehat. Yang ketiga, kurangnya istirahat, seperti pola tidur yang buruk, tidur terlalu larut, tidur bangunnya terlalu pagi, ataupun tidur yang tidak nyenyak, serta tidak ada waktu untuk relaksasi diri atau me time. Yang keempat yaitu stres berkepanjangan, seperti tekanan akademik, pekerjaan, ataupun finansial yang terus-menerus, seperti merasa selalu dikejar yang membuat otak tidak sempat untuk beristirahat. Yang kelima, kurangnya dukungan sosial, seperti selalu merasa sendiri ketika menghadapi masalah, tidak ada teman ataupun keluarga yang menjadi tempat untuk diajak bercerita. Yang keenam,
pola pikir yang perfeksionis. Selalu merasa ingin standar yang tinggi, merasa ingin sempurna, sulit berkata tidak terhadap permintaan orang lain, dan mudah menyalahkan diri sendiri. Yang terakhir yaitu teknologi dan informasi yang berlebihan. Informasi yang masuk, terlalu banyak notifikasi yang masuk, berita negatif, ataupun informasi yang memicu perbandingan diri terhadap orang lain. Seperti informasi yang terus-menerus masuk itu membuat otak tidak sempat untuk beristirahat. Kelelahan psikologis berdampak pada individu, seperti kualitas hidup yang menurun, merasa tidak bahagia atau hilang minat pada hal-hal yang dulu disukainya, serta gangguan kesehatan pada fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, nyeri otot, dan sistem imun yang melemah. Selanjutnya berdampak pada emosi, mudah tersinggung, emosi lebih cepat meledak atau sulit untuk mengendalikan diri. Seterusnya, kehilangan rasa empati, sulit untuk memahami perasaan orang lain karena berfokus pada beban diri sendiri. Selanjutnya berdampak sosial. Dampak sosial ini seperti menarik diri, enggan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, atau merasa tidak mempunyai energi untuk bersosialisasi. Seterusnya kehilangan rasa kepercayaan diri karena merasa tidak berguna atau tidak mau dinilai oleh orang lain. Selanjutnya berdampak pada pekerjaan atau belajar, seperti produktivitas kemampuan seseorang itu menurun, pekerjaan yang tertunda atau hasil yang tidak maksimal. Terus turunnya nilai prestasi akademik atau karir, nilai menurun, dan peluang karir yang terhambat. Selanjutnya yang terakhir berdampak pada psikologis, seperti burnout total, kehilangan semangat untuk bekerja, belajar, ataupun untuk beraktivitas sehari-hari, serta beresiko pada gangguan mental yang serius seperti depresi berat, gangguan kecemasan, dan berpikiran negatif terhadap diri sendiri. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelelahan dalam psikologis. Yang pertama, lakukan olahraga ringan seperti jalan santai, peregangan, atau yoga. Yang kedua, tidur yang cukup. Atur pola tidur yang teratur dan kurangi melihat layar sebelum tidur. Yang ketiga, me time. Me time ini seperti kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti mendengarkan musik, menulis, ataupun berkebun. Yang keempat, support system. Support system ini yaitu kita berbagi pengalaman atau bercerita kepada teman ataupun keluarga agar kita tidak merasa sendiri. Yang kelima, refleksi diri atau spiritualitas, seperti kita bisa melakukan berdoa, berzikir, atau meditasi untuk menenangkan hati. Yang keenam, atur manajemen waktu, atur jadwal, tetapkan yang prioritas, dan berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak disukai. Yang terakhir yaitu konsultasi terhadap yang profesional, seperti psikolog atau konselor. Jika kondisi tetap berlanjut, maka konsultasilah terhadap yang profesional. Pulih itu ritme, bukan sprint. Langkah kecil yang konsisten lebih efektif daripada usaha besar sesaat. Maka dari itu, jika Anda merasa kelelahan, istirahatlah. Karena kelelahan juga membutuhkan istirahat dan tubuh Anda juga membutuhkan energi yang banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.